Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Ikhwani azakumullah, saudara-saudaraku dimanapun berada, para santri yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memuja dan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rasa syukur dan salawat yang senantiasa kita ucapkan menjadi tanda bahawa kita adalah sebagai hamba-hamba Allah dan kita sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan Allah berikan kefahaman sehingga dengan ilmu dan kefahaman keimanan dan ketakwaan kita terus meningkat kualitasnya dan amal-amal kebaikan semakin semangat untuk melakukannya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah di ayat 68 ya. 68, 69, 70 dan 71. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا. وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. Qalu ud'u lana rabbaka. Mereka berkata, ud'u, berdoalah engkau hai Musa, lana, bagi kami, rabbaka, kepada Tuhanmu, yubayyin lana, menjelaskan kepada kami, ma hiya, sapi yang seperti apa. Ya, qala, berkata, siapa di sini? Nabi Musa. Innahu, sesungguhnya ia, Allah, yaqulu, dia berfirman. Kata Allah gimana? Innaha baqaratun, sesungguhnya dia adalah sapi, la faridun wala bikrun, ya, tidak tua dan tidak muda. Ini pertanyaan, ya,
yang justru ketika ditanyaan semakin mempersulit. Kalau di awal pokoknya nyembelih sapi, kalau sekarang sudah lain, tidak tua, tidak muda, udah nambah tuh kriterianya. Awanum baina dzalik, ya. Tetapi pertengahan antara itu, jadi tidak muda, tidak tua, pertengahan. Faf'alu ma tu'marun, faf'alu, maka lakukanlah oleh kalian ma tu'marun, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeyel lagi ini. Ya qalu, mereka berkata, ud'u lana. Ya. Coba mohonkan olehmu bagi kami, rabbaka, kepada Tuhanmu. Ini robbaka ini menunjukkan songong sekali ya. Seharusnya jangan robbaka, tapi robbana, ya. Jadi tidak menganggap Allah sebagai Tuhannya, ya, dan songong sekali karena merintah terus kepada Nabi Musa. Qalu ud'u lana rabbaka, mereka berkata, berdoalah, mintalah bagi kami kepada Tuhanmu, yubayyin lana, untuk menjelaskan ma launuha, apa warnanya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha, bahwa sesungguhnya, baqaratun, sapi yang dimaksud adalah safra faqi'un launuha, ya, warnanya kuning tua. Waduh, sapi warnanya kuning, gampang nggak? Susah. Kalau putih atau hitam gampang banyak. Ya ini mah warnanya kuning. Aduh, susah bener nih. Tasurrun nadhirin. Ya. Jadi kalau orang melihat, tasurru, akan memberikan senang. Wah, senang lihat sapinya. Karena apa? Sapinya unik. Ini jadi kalah ini sapi selamat yang di Jogja ini ya. Lanjutnya, Jogja atau di Solo? Solo ya. Qalu ud'u lana, mereka berkata lagi, ud'u lana, mohonkanlah bagi kami, rabbaka, kepada Tuhanmu, yubayyin lana, untuk menjelaskan, mahia, sapi yang kayak gimana sih? Ya. Sapi yang kayak gimana sih itu? Innal baqara tasyabaha alaina, sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Udah dijelasin 2 kali, 3 kali kan? Sembelih sapi, nanya lagi, sapinya yang kayak gimana? Yang tua, yang muda? Dijelasin, nanya lagi, sapinya warnanya apa? Ya? Masih belum jelas juga. Wa inna insyaallah lamuhtadun, ya. Wa inna, dan sesungguhnya kami insyaallah dengan izin Allah, lamuhtadun, akan mendapatkan petunjuk. Ini kalau tidak ada kata-kata ini, tidak akan mungkin didapatkan sapi yang disebutkan itu. Ya, kalau tidak mengatakan wa inna insyaallah lamuhtadun, enggak akan dapat tuh sapinya. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun. Qala, Nabi Musa menjawab, innahu yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman, innaha baqaratun, sesungguhnya sapi yang dimaksudkan itu la dzalulun, belum pernah dipakai, ya, tuthirul ardo, untuk membajak sawah, membajak tanah, ya, wala talsqil hartha, dan tidak pernah untuk mengairi tanaman, musallamatun la syiyata fiha, ya, musallamah, sehat, la syiyata fiha, dan tidak ada belang-belangnya, tidak ada coletannya. Kan biasanya sapi itu kadang ada coletannya, ya kan? Kalau warnanya putih ada aja coletannya hitam. Kalau warnanya hitam ada aja coletannya putih. Ini mah kuning, sekuning-kuningnya. Ya. Dari kepalanya sampai buntutnya, susah sekali nyari kayak begini ya. Belum tentu ada di Karawang kayak begini ya. Belum tentu ada di Bekasi, belum tentu ada di Garut. Belum tentu ada di kita nih. Qalul ana ji'ta bil haqq. Ini nih, ngeselin ini nih.
Qalu, mereka berkata, al-an, sekarang, ji'ta bil haq, engkau menerangkan hal itu dengan benar. Ngeselin kan? Emang yang tadi dijelasin itu enggak benar itu. Qalul ana ji'ta bil haq. Udah cukup. Sekarang kamu benar katanya. Ya. Fadzabahuha, maka mereka mulai menyembelihnya, wa makadu yaf'alun. Hampir saja mereka tidak bisa melaksanakan perintah itu. Waliyadzubillah. Ikhwani azakumullah, saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, ya, saya ingin mengulas sedikit pembahasan yang kemarin. Ini berkaitan dengan pembunuhan misterius, ya, terhadap seorang kakek tua yang tidak punya keturunan tapi hartanya banyak, ya, maka dibunuh kakek tua itu. Setelah dibunuh oleh pembunuhnya, ya, ditaruh, ya, di jalanan, sehingga orang bertanya-tanya, ini siapa sih yang membunuh? Nih, yang membunuh itu pura-pura dia nggak tahu juga, ya. Nah, yang bertanya ini, yang menginisiasi bertanya, ya, terus bertanya lagi, yang ngeyel itu justru pembunuhnya, ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan kurang lebih seperti itu, ya. Kalau yang kemarin kita sebutkan, ada seseorang yang alim, udah tanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu pertanyaan orang alim. Tapi yang bertanya lagi, justru dia pembunuhnya. Saya ingin menggarisbawahi dalam kasus pembunuhan misterius ini, ya. Siapapun yang melakukan pembunuhan, siapapun yang melakukan kesalahan, siapapun yang melakukan dosa, satu hari akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dulu pernah mengatakan dalam sebuah mahfuzatnya, mahma tubtin tuzhirul ayyam. Mahma tubtin, engkau menyembunyikan seperti apapun dosa dan kesalahanmu, tuzhirul ayyam, satu hari akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di dunia tidak terbongkar, tidak terungkap, nanti di akhirat akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan, keburukan semuanya akan dibongkar, ya. Keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu bagaikan bangkai, ya, bangkai walaupun disimpan di lemari emas tetap saja akan tercium bau, ya. Nah, di sini kenapa, jika kita perhatikan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk mengungkap pembunuhan misterius itu? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih sapi, ya. Apa hikmahnya? Karena Bani Israel ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam hendak menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ditinggalkan tuh Bani Israel oleh Nabi Musa ke Gunung Tursina. Bani Israel malah menjadikan anak sapi, patung anak sapi sembahan. Ini awal mula faham materialisme, ya. Jika kita nanti komparasi dengan surat Ali Imran, ya. Kalau surat Al-Baqarah, di sini awal mula, ya, menjadikan benda sebagai Tuhan, ya. Jadi Bani Israel menjadikan patung anak sapi yang dari emas itu menjadi Tuhan. Disinilah nanti peradaban patung, ya, disembah-sembah itu. Di sini mulainya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan kemurnian tauhid Bani Israel dengan apa? Dengan menyembelih sapi. Agar apa? Agar tidak dikeramatkan. Ya. Kalau di surat Ali Imran kita akan mendapatkan awal mula penyimpangan akidah, ya, al-ghulu, berlebih-lebihan,
mensikapi manusia sehingga manusia dijadikan Tuhan. Sampai hari ini kita dapatkan pemahaman intinya adalah ya akan menyembah materi dan menyembah manusia. Semua coba Hindu, Buddha menyembah apa? Patung kan? Kristen, orang-orang Kristen hari ini menyembah manusia dalam bentuk salib. Ya. Hampir begitu semua. Orang Islam menyembah siapa? Bukan menyembah Ka'bah. Ya. Bukan menyembah Ka'bah, apalagi menyembah batu Hajarul Aswad. Bukan. Orang Islam menyembahnya hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Yahudi itu penyakitnya. Dia tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita mendapatkan ternyata bukan hanya sebatas ya penolakan mereka terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala yang harus disembah. Ya, dengan ud'u lana rabbaka 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 rabbaka, itu menunjukkan bahwa sama sekali tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya melecehkan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa itu tidak seperti Abu Nawas. Ya. Nabi Musa itu bukan tukang stand up komedi. Nabi Musa, jika kita perhatikan, nabi yang sangat sering disebutkan di dalam Al-Qur'an, bahkan paling sering. Dan karakter Nabi Musa itu tegas orangnya. Ya. Bahkan Nabi Musa itu luar biasa kekuatannya. Sekali mukul kejar tuh. Mungkin zaman sekarang UFC, MMA lewat semua kalau bertanding sama Nabi Musa. Ya, sekali pukul fawakazahu Musa faqada alaih. Ya kan gitu kan? Fawakazahu Musa, jitak sama Nabi Musa faqada alaih, langsung tepar, langsung mati. Ini ilmunya Nabi Musa. Jadi menunjukkan bahwa Nabi Musa itu bukan bukan nabi yang berkarakter suka ngelucu, bukan. Serius. Ini dikatakan oleh umatnya. Ya, kita perhatikan ini. Atattakhiduna huzwa. Musa, kalau bahasa saya ini ya, dari tadabbur yang saya lakukan, atattakhiduna Musa. Musa, coba dong pikir. Masa ini ada yang mati misterius, kamu nyuruh kami nyembelih sapi? Mikir dong. Nah, gitu tuh. Songong sekali kan persikapan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Padahal apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam lakukan udah selesai. Ya. Jangan sok-sokan di hadapan Allah, jangan sok-sokan di hadapan para nabi. Udah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Udah gitu. Ya. Wah, ini tampil ini ego mereka nih. Ya. Sampai Nabi Musa alaihissalam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang bodoh. Ya. Karena memang tujuan Nabi Musa alaihissalam ya membersihkan dulu akidah Bani Israel. Dan ini tolong diperhatikan betul ya. Ketika kita memiliki masalah pelik seperti ini, apa yang harus kita kokohkan? Yang harus kita kokohkan adalah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan dan ketakwaan kita. Ya. Zaman semakin rumit, zaman semakin sulit, semakin susah, bingung terkadang mana yang benar, mana yang salah. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kokohkan keimanan dan ketakwaan, bajakkan jiwa-jiwa kita dengan tauhid. Agar apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan furqan, pembeda mana yang hak mana yang batil. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan solusi, jalan keluar. Ya, wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki
Jadi terkadang ya kita ya kalau kita pengen duit, terkadang kita itu dulu pet nyawa, nyari duit kemana-mana gitu. Padahal jika kita ingin berkah hidupnya, yang pertama kali harus kita perbaiki adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Ngaco Ustaz ngomong kayak begitu. Orang saya pengen kaya, kok malah memperbaiki sholat? Dia nggak tahu dalam sholat itu semuanya ada. Ya, semuanya ada. Tapi kalau kita perhatikan dari awal, ya, dari mulai takbiratul ihram, yang pertama kali apa yang diucapkan? Allahu Akbar, bukan duithu akbar. Ya, ada nggak yang kayak begitu? Jabatanhu akbar, ada nggak yang kayak begitu? Jika dalam diri kita, jika dalam pikiran kita sudah ditanamkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain harta, pangkat dan jabatan itu kecil. Di sini awal keberkahan, di sini awal keajaiban, di sini awal segala hal yang tadinya tidak mungkin bagi Allah sangat mungkin. Ya, toh dalam sholat juga sebenarnya ada minta rezeki yang banyak. Di mana itu? Duduk di antara dua sujud. Maka ketika duduk di antara dua sujud, jangan cepat-cepat. Nikmati doa itu. Rabbik firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada yang wa'afini, ada yang langsung wahdini warzuqni. Ya. Kalau guru ustaz lebih senang milihnya Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Ustaz tanya ke Syekh Abdul Karim As-Sulami, Syekh, kenapa cepat sekali? Karena saya yakin, kata beliau, jika seluruh dosa-dosa saya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua apa yang saya butuhkan. Luar biasa. Ya. Ini dahsyat ini, ya. Jadi kokohkan dulu ketauhidan, maka di situ akan dibukakan pintu-pintu keberkahan. Ya. Coba kita lihat kengeyelan Bani Israel dalam rangkaian ayat ini, ya. Yang pertama, mereka bertanya kepada Nabi Musa. Ini dengan gaya yang sangat songong. Coba kita baca dulu itunya lah, tafsirnya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ma hiya hadhihi al-baqarah wa ayyu syai'in sifatuha. Ini Musa, sapi macam apa ini? Sifatnya seperti apa? Kriterianya seperti apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun. La kabirata haramta. La kabirata hurmatan wala saghirata lam yalqahuha al-fahlu. Jadi tidak tua, tidak muda. Awanun baina dzalik ay wastun bainal kabirah was saghirah. Tidak tua, tidak muda. Faf'alu ma tu'marun. If'alu ma amarakum bihi rabbukum wala tata'annatu wala tashaddadu fayashuddakumul fayashuddadallahu alaikum. Lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Tuhan kalian kepada kalian dan jangan nyusah-nyusahin diri kalian. Ta'annud itu menyusahkan diri kita. Ta'annud dan tasyaddud itu menyusahkan diri kita. Kalau perintahnya seperti itu, udah lakukan. Pertemuan dulu Ustaz sudah mengatakan bahwa di antara karakter ajaran Islam itu adalah mempermudah segala sesuatu. Ya. Karakter syariat Islam itu mudah dan indah. Indah dan mudah. Tidak boleh takalluf, tidak boleh ta'annud dan tidak boleh tasyaddud. Baik pada diri kita apalagi kepada orang lain. Ya. Tasyaddud, ta'annud, takalluf. Kalau dalam tarawih itu mentang-mentang kita hafal Quran 30 juz, ya. Mentang-mentang Syafiq hafal 30 juz, mungkin ya. Di masyarakat awam mengimaminnya satu rakaat 1 juz. Insyaallah, 1 rakaat 1 juz. Itu namanya ta'annud, itu namanya tasyaddud, itu namanya takalluf. Nah, itu tidak boleh, ya.
Mungkin yang kemarin yang kita baca, hadis yang kita baca, innali jaron yaqumul lail. Ya Rasulullah, aku punya seorang tetangga, kalau sholat malamnya saya dengarkan pasti bacanya kulhu lagi ya. Maka kata Nabi SAW, demi Allah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, bacaan qul huwallahu itu adalah sepertiganya Al-Quran. Nah, gitu. Jadi jangan disepelekan walaupun hanya baca qul huwallahu. Tapi kalau ahdan ngimamin ya jangan qul hu lagi. Masa sebulan penuh ngimamin tarawih qul hu lagi. Giul enggak tuh dan. Maksudnya itu jangan menyepelekan sesuatu, ya. Kemudian qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ma huwa launuha abyad am aswad. Ini yang pertama nanya umurnya, yang kedua nanya warnanya. Warnanya itu abyad am aswad, putih atau hitam, aw ghairu dzalika, atau yang lainnya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasirrun nadhirin. Innaha baqaratun safra'un syadidatus safrah. Ini kuning sekuning-kuningnya. Hina manzaruha tasurru kullu man ra'aha. Kalau dilihat itu indah sekali. Ya, nyenengin gitu. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana a'adus su'al min halil baqarah. Ba'da an arafu sinnuha wa launuha liyazdadu bayanan liwasfiha. Mereka bertanya lagi setelah bertanya 2 kali tentang umurnya, tentang warnanya, mereka bertanya lagi kriterianya. Tsumma atazaru bi annal baqar al-mawsuf bi kaunihi awanan wa bi safrah faqi'ah katsir. Oh, ternyata itu banyak katanya. Yang muda itu banyak, yang kuning itu banyak. Innal baqara tashabaha alaina ay iltabasal amru alaina falam nadri mal baqara al ma'mur bidzabiha. Jadi kami belum jelas itu. Yang kayak gimana? Masih belum jelas juga. Ini kalau bahasa kita itu apa ya? Ngeyel ya. Ya. Udah mengeyel nyolot lagi. Ya. Ngeyel nyolot. Habis nyolot terus ngomong lagi. Susah benar. Gitu tuh. Itu tuh apa namanya ya? Ngeyel, dibilangin, nanya lagi. Nyolot, ud'u lana rabbaka. Nyolot. Habis itu suka ngedumel. Ini belum jelas ini kayak gimana sih? Masa Nabi kayak begitu, nyuruhnya nggak jelas banget. Jadi nggak jelas. Itu tuh kebiasaan ngomong Yahudi itu. Dikit-dikit nggak jelas, dikit-dikit nggak jelas. Itu kebiasaan Yahudi. Nauzubillah min zalik. Iltabasal amru alaina. Perintah itu belum jelas bagi kami. Falam nadri, dan kami belum tahu mal baqaru al ma'mur bidzabiha. Sapi yang seperti apa yang harus kami sembelih. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Sanahtadi ila ma'rifatiha insyaallah. Kami pasti akan mendapatkannya. Ini kata para ulama, jika tidak ngomong seperti ini, mereka tidak akan bisa melakukannya. Ya. Maka ini penting, ucapan insyaallah itu penting. Tapi jangan sampai insyaallah-nya seperti orang Indonesia. Insyaallah dikatakan itu pasti enggak dilakukan dia. Insyaallah itu pasti dilakukan, ya. Dan kita harus mengatakan ini untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita itu tidak punya daya dan upaya. Ya, kita tidak punya kekuatan apapun jika tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna insyaallah walau lam yaqulu dzalika lam yahtadu ilaiha. Jika mereka tidak mengatakan seperti itu, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan sapi yang diperintahkan abadan sampai kapanpun. Kama tsubita fil hadis, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Qala innahu yaqulu inna baqaratun la zalulun tuthiru al-ardha wa la taskil harsa. Ai laysat hadhihi al-baqarah musakhkharah li hirasati al-ardi wa la li suqiyahu az-zar'. Oh, ini lebih sulit lagi ini.
Ya, sapi yang tidak pernah dipakai untuk bajak sawah dan sapi yang tidak pernah dipakai untuk nyiramin sawah atau nyiramin kebun. Dulu karena tidak ada peralatan traktor segala macam, dia bajak tuh dengan sapi, ya. Kalau di kita juga dengan kebo, ya. Namanya ngawuluku. Kalau dalam istilah orang Sundanya ngawuluku. Kalau sekarang anak-anak sekarang mungkin nggak akan pernah melihat pemandangan seperti itu di sawah-sawah, ya. Ini makin sulit lagi karena memang fitrahnya sapi atau muning, ya, kebo di kita itu ya untuk bajak sawah, ya. Masya Allah. Musallamah la syiyata fiha, ay salimatan minal uyub. Selamat, tidak ada cacat. Laisa fiha launun akhar, tidak ada warna yang lain. Jadi kuning meles, ya. Kuning plek, kuning sekuning-kuningnya, ya. Susah sekali nyari kayak begini, ya. Nggak ada warna yang lain di tubuhnya. Yukhalifu launha fahiya safra'u kullah. Ini kuning semuanya. Qalul an ji'ta bil haq. Nah, ini ngeselin kata-kata ini. Qalul an, kata mereka, al-an sekarang, ji'ta bil haq, engkau datang dengan kebenaran. Ay al-an bayyantaha lana bayanan syafian. Udah sempurna penjelasan kamu Musa, sempurna. La ghumuda fihi wala labsa. Tidak ada gumud itu ketidakjelasan, ya, wala labsa, dan tidak ada keraguan lagi. Udah katanya udah jelas, cukup. Setelah dijelasin makin sulit, udah benar sekarang kayak begitu, benar katanya kayak begitu. Kan ngeselin kan? Emang yang tadi dijelasin nggak benar? Ini manusia ngeyel tuh kayak begitu, makin dijelaskan makin susah. Na'udzubillah kalau kita punya karakter seperti ini. Qala ta'ala ikhbaran fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun lighala'i thamaniha aw khawfil fadhiha thumma akhbara ta'ala an sababi amriha bidhabhil baqarah. Ini fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun, maka mereka menyembelihnya. Lighala'i thamaniha, sangat mahal ini harganya, ya, karena langka kayak begitu. Au khawfil fadhiha, atau mereka juga karena takut wirang lah. Kalau wirang itu malu, ya udah nanya terus tapi nggak dilakukan. Kayak kita begini, mau beli barang, ya, bang, ada ini nggak? Oh ada. Oh ada warna lain nggak, bang? Oh ada. Ya, ini gimana, bang? Oh dijelasin. Oh udah sampai adu tawar 1 jam, nggak jadi. Ibu-ibu jangan kayak begitu, ibu-ibu. Ya, kalau mau beli sesuatu, saya nggak pernah lama-lama masuk, bang ada kayak begini, langsung. Bahkan kalau saya beli di kelontongan segitu, saya nawarnya begini, bang itu harganya berapa? 10.000 contoh. Oh iya 10.000, saya bayar 15.000. Pak ini lebih 15.000, nggak apa-apa, itu hadiah dari saya. Ya, ini termasuk beli cincin ini nih. Ada seorang jamaah datang bawa cincin ini. Itu harganya berapa? Kata dia, ya buat Ustaz nggak apa-apa lah, 100.000. Enggak mau 100.000, saya pengen 80.000. Ya udah katanya buat Ustaz 80.000. Saya bawa uang 150.000. Ini 80.000 buat beli cincinnya, yang selebihnya hadiah buat kamu. Gitu. Tapi kalau ibu-ibu, Allah. Beda 100 perak, ditawar lagi. Udah nawar 1 jam nggak jadi lagi. Ibu-ibu kayak begitu, ibu-ibu Yahudi. Orang Islam jangan kayak begitu. Sesama orang Islam harus saling dukung. Ya, jangan sampai begini, kalau giliran beli di mall, ya, beli di mall nggak pernah ditawar, nggak mahal sama tetangganya. Nih harganya sekian juta. Belinya di tetangga sebelah, nawarnya 1 jam nggak jadi pula. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini karakter busuk yang harus kita hindarkan. Kita berlindung kepada Allah.
ya, dari buruknya akhlak kita, dari buruknya perangai kita, dari buruknya karakter kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan sifat-sifat buruk itu dari kita, ya, dari keluarga kita, dari pesantren kita, dari lingkungan kita. Dan semoga ayat-ayat yang kita baca bukan hanya, ya, kita mengetahui sifat buruknya Yahudi, bukan hanya itu, tapi kita jadikan cermin, jangan sampai sifat-sifat buruk yang telah terjadi di masa lalu itu ada pada diri kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.